Kembali bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang mulai berlaku per 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Pemerintah akan kembali menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 1% dari saat ini di angka 11% menjadi 12% yang mulai berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa implementasi dari kenaikan tarif PPN akan dilakukan oleh pemerintahan mendatang alias pemerintahan pengganti Jokowi. Adapun sebelumnya pemerintah telah lebih dahulu menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022 lalu. Sementara dalam belait yang diteken Menteri Keuangan, pemerintah menetapkan bahwa tarif PPN ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Melihat realisasi sepanjang 2022, Kementerian Keuangan berhasil mengantongi tambahan 60,76 triliun rupiah ke kas negara setelah menaikkan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Sedangkan pada 2023 di mana kebijakan tarif PPN 11% berlanjut, pemerintah mencatat penerimaan pajak dari komponen penerimaan PPN dan PPNBM senilai 764,34 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 11,16% year on year. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, pemerintah akan menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12% pada tahun 2025. Penyesuaian tarif ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ya, pemerintah menyebut kenaikan tarif PPN dimaksudkan untuk meningkatkan fondasi perpajakan seraya menambah daya dorong anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, sehingga kemampuan negara meningkat dalam menyediakan bantalan sosial. Sementara itu terkait kenaikan tarif PPN, pengamat pajak Center for Indonesia Tax Analysis atau CITA, Fajri Akbar memperkirakan kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% akan berdampak positif terhadap penerimaan pajak, khususnya penerimaan PPN. Bahkan ia memperkirakan tambahan penerimaan dari kenaikan PPN menjadi 12%, ini akan menyumbang lebih dari 80 triliun rupiah ke kas negara. Adapun hingga akhir Maret 2023 saja, ini pemerintah telah mengantongi kurang lebih 80,08 triliun ke kas negara usai menaikkan tarif PPN menjadi 11% sejak April 2022 lalu. Oleh karena itu, ia menduga bahwa potensi penerimaan dari kenaikan tarif PPN pada 1 Januari 2025 akan lebih besar dari kenaikan tarif PPN 11% pada tahun 2022. Ya, di samping itu dengan adanya kenaikan harga-harga di tahun depan, maka otomatis besaran penerimaan PPN juga akan meningkat. Ya, terkait pemberlakuan tarif PPN 12%, ternyata tak serta-merta semua barang dan jasa dikenakan tarif PPN tersebut. Sejumlah barang dan jasa dipastikan bebas dari pengenaan pajak tersebut. Dan untuk mengetahui lebih lengkap, berikut informasinya. Penerapan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025 tidak serta-merta bagi semua barang dan jasa. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tertulis daftar barang dan jasa yang terbebas dari pajak tersebut. Sejumlah barang dan jasa yang terbebas dari tarif PPN 12% diantaranya makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Kemudian barang lainnya yang juga dikecualikan dari tarif PPN 12% yakni uang, emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara, dan surat berharga. Berbagai kategori jasa lainnya juga dibebaskan dari penerapan tarif PPN 12% meliputi jasa keagamaan, jasa perhotelan, jasa penyediaan tempat parkir, jasa boga atau catering, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa lembaga keuangan, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja. Dengan demikian, barang atau jasa yang tidak termasuk pengecualian yang telah disebutkan akan terkena PPN. Barang atau jasa di luar pengecualian itu akan masuk dalam kategori barang kena pajak atau jasa kena pajak dan atau yang dijual oleh pengusaha kena pajak. Adapun barang kena pajak terdiri atas barang terwujud yang bergerak atau tidak bergerak seperti kendaraan, bangunan dan alat elektronik, dan bisa juga berupa barang tidak berwujud seperti layanan streaming online.
Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Iya, jika tadi sudah kita lihat daftar barang dan jasa yang tidak dikenakan ataupun bebas tarif PPN, maka kita juga perlu tahu barang atau jasa yang tidak termasuk pengecualian dari daftar tadi ini akan terkena PPN sesuai tarif yang berlaku. Di mana barang atau jasa di luar pengecualian itu masuk dalam kategori barang kena pajak atau jasa kena pajak dan atau yang dijual oleh pengusaha kena pajak. Ya, daftar barang dan jasa yang akan terkena kenaikan tarif PPN 12% mulai tahun depan diantaranya barang seperti pakaian, sepatu, alat elektronik, rumah tangga, kosmetik, dan juga lain sebagainya. Kemudian kategori impor barang kena pajak mulai dari peralatan dapur, alat elektronik, barang otomotif, dan juga lain sebagainya. Dan selanjutnya penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Ini contohnya jasa salon atau kecantikan, bengkel mobil, juga jasa-jasa lain di luar daftar yang dikecualikan. Termasuk di sini adalah jasa terkait bangunan yang memakai jasa kontraktor atau arsitek yang tercatat sebagai PKP, maka akan juga terkena PPN. Selain itu, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Contohnya layanan streaming seperti Netflix, Disney Hotstar, Spotify, layanan hosting, domain, dan juga lain-lainnya ataupun sejenisnya. Ya, lebih lanjut pemirsa, dengan tarif PPN sebesar 11% dan 12% di tahun depan, ternyata Indonesia tercatat menempati posisi teratas negara dengan tarif PPN tertinggi di Asia Tenggara. Lantas, seberapa besar sebetulnya tarif PPN yang berlaku di negara-negara Asia Tenggara lainnya? Berikut kami sudah rangkum informasinya. Pemerintah memastikan akan memberlakukan kenaikan tarif pajak pertumbuhan nilai atau PPN menjadi 12% pada awal tahun 2025 mendatang. Kenaikan itu menjadi rangkaian lebih lanjut dari keputusan kenaikan tarif PPN yang sudah dilakukan pada April 2022 lalu menjadi 11% setelah sekian lama bertahan di angka 10%. Dengan tarif PPN 11% yang masih berlaku saat ini menempatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang menetapkan PPN tertinggi kedua setelah Filipina. Sedangkan bila tarif PPN 12% diberlakukan, maka Indonesia akan menjadi negara ASEAN dengan tarif PPN tertinggi di kawasan ini bersama dengan Filipina. Mengacu pada data yang dilansir oleh PwC untuk negara-negara di kawasan ASEAN, negeri Gajah Putih Thailand menjadi negeri dengan PPN terendah yaitu 7% saat ini. Sementara Malaysia menerapkan PPN yang dibedakan antara sales tax sebesar 10% dan service tax sebesar 6%. Sementara itu Vietnam saat ini menetapkan tarif PPN-nya sebesar 10%. Selanjutnya Myanmar diketahui tidak menetapkan PPN melainkan memberlakukan pajak tidak langsung berupa pajak komersial dengan tarif umum sebesar 5%. Adapun Singapura yang merupakan negara terkaya di ASEAN menetapkan tarif PPN sebesar 9% mulai Januari tahun ini. Sebagaimana diketahui, penetapan kenaikan tarif PPN di Indonesia memakai dasar hukum Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Tarif PPN sendiri telah ditetapkan dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan bahwa kenaikan PPN menjadi 11% hingga 12% masih berada di bawah rata-rata PPN dunia. Ia menyebut saat ini rata-rata PPN di seluruh dunia berada di level 15%. Ya, di kalangan OECD yang beranggotakan 35 negara maju, tarif PPN umumnya memang lebih tinggi, utamanya di negara-negara Eropa Barat. Di Belanda dan Spanyol misalnya tarif PPN sampai 21% dan Inggris serta Perancis di angka 20%. Anggota OECD lainnya, Turki, menerapkan tarif PPN sebesar 18% dan ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan Indonesia. Ya, pemirsa, kenaikan PPN menjadi 12% yang direncanakan pada tahun 2025 ini telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri khususnya bagi masyarakat kelas menengah bawah. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyoroti bahwa kelompok ini akan menjadi yang paling terdampak oleh kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut. Menurutnya, kelas menengah bawah akan menghadapi lonjakan inflasi akibat kenaikan PPN. Meskipun dampaknya tidak besar secara langsung, peningkatan harga akan menambah beban bagi kelas menengah dan bawah yang pendapatannya tidak selaras dengan kenaikan harga barang-barang pokok. Ia menegaskan bahwa kenaikan PPN harus diiringi dengan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk mempertimbangkan dampak kenaikan tarif PPN terhadap dunia usaha, terutama dalam memperluas basis pelanggan. Ya, pemirsa, kita sama-sama kawal bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah menaikkan tarif PPN 12%. Apakah kemudian ini nanti akan menimbulkan dampak tersendiri yang juga bisa sama-sama kita kalkulasi. Namun kita harapkan memang tujuannya kembali untuk meningkatkan basis perpajakan dan harus ada cara lain juga untuk kemudian tetap melindungi daya beli masyarakat dari dampak kenaikan tarif PPN sebesar 1% menjadi 12% di tahun 2025.